Halo semuanya, bertemu kembali dengan Miss Nadia untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring di rumah kalian masing-masing, Miss harap kalian semua masih tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 5M dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu teks berita. Jika sebelumnya kita sudah membahas apa itu berita, bagaimana strukturnya, dan bagaimana ciri kebahasaannya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membacakan berita secara lisan. Apakah kalian sudah siap? Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu membacakan teks berita secara lisan dengan memerhatikan beberapa aspek, yaitu intonasi, artikulasi, mimik, dan juga kinetis. Sebagaimana tercantum dalam kompetensi dasar dan indikator di samping ini. Jika berbicara pembacaan berita secara lisan, tentunya kalian sudah tidak asing dengan siaran berita yang ada di televisi yang dibawakan oleh seorang pembawa berita atau yang biasa kita sebut sebagai news anchor. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar berlatih membacakan berita secara lisan layaknya seorang pembawa berita. Namun, sebelum berlatih, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan berita secara lisan. Berikut akan Miss jelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah artikulasi atau lafal. Bagaimana mengucapkan bunyi bahasa. Bagaimana mengucapkan sebuah huruf, baik itu huruf konsonan dan huruf vokal. Yang kedua ada intonasi, yaitu naik turunnya suara. Yang ketiga ada penjedaan atau waktu berhenti sebentar dalam sebuah kalimat atau ujaran yang nantinya ini berkaitan dengan tanda baca. Yang keempat yaitu adalah gestur dan ekspresi. Berkaitan dengan bagaimana sikap tubuh dan juga pandangan mata atau mimik saat membacakan berita. Yang kelima ada volume, kapan harus mengeraskan dan melembutkan suara. Yang keenam ada tempo, cepat dan lambatnya ketika membaca. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kalian harus sudah memahami keutuhan isi berita. Silakan sebelum mempraktikkan berita tersebut dibaca terlebih dahulu dan dipahami dengan baik apa sih yang akan disampaikan. Nah, berikut adalah contoh naskah pembacaan berita secara lisan yang biasanya dilakukan oleh para pembawa berita. Diawali dengan kalimat pembukaan seperti, "Selamat malam pemirsa, Liputan 7 hadir menjumpai Anda malam ini bersama saya. Sebutkan nama kalian. Sejumlah informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda." Dan dilanjutkan oleh berita yang akan disampaikan. Dalam pembelajaran kali ini, kalian bisa mengambil
berita baik itu dari koran atau media online. Namun sudah Miss Nadia sediakan ya nanti. Jika berita sudah selesai disampaikan, maka sudah bisa ditutup dengan beberapa kalimat penutup. Seperti, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan malam ini. Saya sertakan nama kalian, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Itulah yang harus kalian pahami dan kalian perhatikan saat akan membacakan berita secara lisan. Wah, ada logo apa nih di samping Miss? Ada yang sudah tahu ini logo apa? Ya, benar. Ini adalah logo untuk aplikasi TikTok. Apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Kita akan bersama-sama berlatih membacakan berita secara lisan menggunakan aplikasi TikTok. Yuk, kita ikuti bersama ya setelah ini gimana sih caranya? Namun sebelum masuk ke aplikasi TikTok, silakan kalian unduh file dari link berikut atau cek grup belajar kalian dalam WhatsApp. Miss telah mengirimkan satu video yang akan kita gunakan sebagai bahan atau template untuk kita membuat konten TikTok membaca berita secara lisan. Bagi kalian yang belum memiliki aplikasi TikTok, silakan memasang atau menginstal pada ponsel kalian masing-masing. Pengguna Android bisa mencari dalam Play Store dan pengguna Apple atau iPhone bisa mencari dalam App Store. Ketik TikTok pada kotak dialog pencarian. Setelah muncul, kalian bisa klik pasangkan atau install dan ditunggu prosesnya. Setelah itu, lakukan proses login atau masuk pada aplikasi TikTok. Bisa menggunakan akun dari sosial media lain seperti Instagram atau Facebook, atau bisa juga menggunakan email yang telah kalian miliki masing-masing. Nah, ini adalah layar utama atau halaman utama yang akan kalian lihat setelah kalian masuk atau login pada aplikasi TikTok. Yuk, sekarang kita mulai membuat konten membaca berita secara lisan menggunakan aplikasi TikTok. Pertama-tama, silakan kalian pilih atau klik tanda tambah atau plus yang ada di tengah halaman utama kalian. Selanjutnya, kalian pilih pada bagian bawah ada tulisan 60S atau 60 detik. Lalu pilih kategori efek yang ada di samping kirinya. Berikut ini adalah tampilan setelah kalian memilih efek pada tahap sebelumnya. Silakan kalian bisa menggeser dan mencari seperti yang muncul di video dan diberi tanda panah nomor 3. Selanjutnya, pada tanda yang diberi panah nomor 4, kalian diminta untuk memilih video yang sudah di-download. Silakan pergunakan template yang sudah Miss Nadia berikan untuk berlatih membaca berita secara lisan. Jika sudah memilih video atau template yang telah Miss Nadia kirimkan, maka di layar kalian akan nampak seperti pada nomor 5 di layar video kalian. Nah, kalian bisa mengklik tanda next yang ada di kanan atas. Lalu silakan kalian berlatih seperti yang ada di nomor 6, yaitu dengan mengklik tanda merah di tengah bawah. Setelah kalian selesai mencoba berlatih, hasil kalian akan muncul seperti yang ada di nomor 7. Kalian bisa mengklik kembali tanda next yang ada di kanan bawah dan kalian bisa memposting video tersebut pada halaman TikTok kalian. Jangan lupa beri nama dan kelas pada bagian caption atau describe your video.
Dan video kalian sudah selesai. Berikut Miss Nadia lampirkan hasil video TikTok yang sudah selesai dibuat. Selamat malam, bertemu kembali dengan Intan di sini. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan mudik saat Idul Fitri. Namun mudik masih menjadi tradisi dan peningkatan mobilitas akan menjadi ruang bagi penularan COVID-19. Untuk itu, silaturahmi disarankan dilakukan virtual. Pemerintah meminta layanan telekomunikasi untuk meningkatkan layanannya. Terima kasih, selamat malam. Selamat petang, kembali lagi bersama saya Ailsa. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah dan tidak mudik. Itu dinilai dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah memberi saran dengan bersilaturahmi via virtual. Pemerintah berharap pada operator telekomunikasi untuk bekerja sama dengan baik demi merealisasikan kegiatan ini. Nah, itu tadi merupakan sedikit pemaparan materi membaca teks berita secara lisan, dan juga praktik atau latihan yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Jangan lupa gunakan aplikasi TikTok untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kegiatan yang dilakukan itu menyenangkan dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Miss Nadia pamit. Dadah!